Wahai khalifah, ya. Kenapa khalifah kalau baca Al-Fatihah nggak langsung? Kenapa kok ada jedah-jedahnya? Kenapa? Apa kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Maka siapa yang ingin merasakan nikmatnya hidup, jiwai surah Al-Fatihah. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Nah, sahabatku rahimakumullah, ternyata dalam surah Al-Fatihah ada pelajaran tentang adab. Apa itu adabnya? Yaitu bahwa kita kalau ingin minta kepada Allah, adabnya puji Allah dulu, baru kita minta. Dengan kata lain, lakukan dulu kewajiban kepada Allah, baru kita minta. Seperti orang bekerja di perusahaan, kerjakan dulu tugasnya, baru minta gaji. Bukan minta gaji dulu belum bekerja. Nah, dalam surah Al-Fatihah kita diajarkan tahapan ini. Tahapan pertama, kita hendaklah melaksanakan kewajiban, baru kita minta hak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kewajibannya? Diperhatikan. Memuji Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini memuji Allah. Setelah itu baru kita minta hak kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini hak kita. Nah, artinya apa? Lakukan kewajiban dulu, baru minta hak. Nah, sekarang yang banyak apa? Minta hak terus. Sholat kagak. Jangan kerjakan harta haram, malah korupsi. Jauhi maksiat, malah berzina. Mengaku muslim, jangan sogok menyogok, malah sogok menyogok. Laknatullahi 'alal rashi wal murtasi. Allah melaknat kepada orang yang sogok menyogok. 'Alal rashi wal murtashi. Itu laknat Allah. Tapi ternyata apa? Banyak orang sogok menyogok. Agamanya apa? Muslim, iya, tapi sogok menyogok. Korupsi biasa, berjudi biasa, berbohong pekerjaan utama. Begitu, membunuh termasuk pekerjaannya. Ya Allah, ngeri kalau begini. Saudara-saudara, perhatikan, kita tidak akan pernah dapat hak kita kalau kita tidak melaksanakan kewajiban kepada Allah. Ini adab. Kalau kita ingin dapat surga, laksanakan dulu kewajibannya kepada Allah. Ini bagian Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah kalau dibagi dua, dari ayat 1 sampai ayat 5, isinya adalah tentang kewajiban. Pujilah Allah, taati Allah, sembahlah Allah. Bagian dari 6 ke 7 isinya hak. Silahkan minta. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di sini ada makna penting. Mengapa kalau kita berdoa kok tidak dikabulkan? Jangan-jangan kita belum maksimal melaksanakan kewajiban. Seperti seseorang yang tidak maksimal melaksanakan tugas kewajiban di kantor. Mengapa gajiku nggak diberikan lengkap? Karena kamu sering terlambat. Gaji dipotong. Karena kamu tidak mencapai target, gaji dipotong. Nah, seperti itu. Kalau ingin optimal, kerjakan kewajiban secara optimal. Nah, begitulah adab yang Allah ajarkan dalam surah Al-Fatihah. Nah, berikutnya pelajaran dari surah Al-Fatihah. Kita diajarkan, teman-teman rahimakumullah, bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi surah Al-Fatihah ini adalah surah komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita dengarkan hadis qudsi yang cukup panjang. Di sini hadis qudsi. Hadis ada dua macam. Ada hadis Nabi, ada hadis qudsi. Kalau hadis Nabi adalah sabdanya dari Nabi, isinya wahyu. Kalau hadis qudsi adalah sabdanya dari Allah, isinya dari Allah, tapi tidak terdapat dalam Al-Quran. Itu namanya hadis qudsi. Jadi ini firman Allah, lafaznya dari Allah, tapi tidak termasuk Al-Quran. Namanya hadis qudsi. Nah, ini hadis qudsi tentang surah Al-Fatihah. Di sini, teman-teman rahimakumullah, Allah ngobrol dengan orang yang sedang sholat, dan dalam sholatnya dia membaca Al-Fatihah. Apa kata Allah? Qasamtus shalah baini wa baina abdi nisfain. Solat yang dikerjakan hambaku, aku bagi dua. Kalau dia laksanakan dengan benar, maka dia dapat apa yang dia minta. Wali abdi masal. Bagaimana caranya? Kok bisa dibagi dua? Apa kata Allah? Fa idza qala al-abdu, ketika sang hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini perhatikan. Ketika sang hamba membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah menjawab, Hamadani abdi, hambaku telah memuji aku. Masya Allah, Allah senang ketika sang hamba mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah, Allah menjawab, Hamadani abdi,
hambaku telah memuji aku. Lalu baca selanjutnya, Ar-Rahmanir Rahim. Allah menjawab, Asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Masya Allah. Ketika membaca Maliki Yaumiddin, Allah menjawab, Majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Masya Allah, luar biasa. Artinya apa? Hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Sudah, inilah solatnya sang hamba. Terus begitu sampai kepada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, langsung Allah menjawab, Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini antara aku dengan hambaku. Silahkan, silahkan, hambaku minta apa saja aku akan beri. Dan ketika sang hamba membaca Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di sini Allah menjawab, Hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku dan silahkan hambaku, kau minta apa saja aku akan jawab. Masya Allah teman-teman, rahmatullah. Betapa indahnya ya kita kalau mengerti seperti ini. Setiap hari kita membaca Al-Fatihah, setiap hari kita menghadap Allah, kita seperti ngobrol dengan Allah. Allah langsung menjawab. Makanya ya, perhatikan apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika sholat. Dia ketika sholat, dia berlama-lama membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia diam. Dia menunggu sejenak. Ar-Rahmanir Rahim. Dia terdiam lagi, seperti dia ngobrol. Maliki Yaumiddin. Dia diam lagi, terdiam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia terdiam lagi seperti itu sampai selesai. Ditanya oleh orang yang bermakmum di belakangnya, wahai Khalifah, ya, kenapa Khalifah kalau baca Al-Fatihah enggak langsung? Kenapa kok ada jedah-jedahnya? Kenapa? Apa kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Astamta' bijawabi Rabbi li. Aku ingin menikmati jawaban Allah kepadaku. Setiap ayat Al-Fatihah yang aku bacakan, Allah menjawabnya. Maka aku ingin menikmati jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah ketika mendengar aku membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab, Hamadani abdi, aku ingin mendengarkan itu, aku ingin menikmati itu. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, kata Allah. Maka kemudian Maliki Yaumiddin, Majjadani abdi, aku ingin menikmati itu semua jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah cara salatnya Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah. Jadi ternyata surah Al-Fatihah ini adalah merupakan simpul kebaikan masa. Simpul kebaikan masa. Maka siapa yang ingin merasakan nikmatnya hidup, jiwai surah Al-Fatihah. Jiwai bahwa kita sedang bersama surah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku rahmatullah, Abi Amir sekarang sedang di proses pembangunan masjid yang sampai di lokasi. Nah, ini bagian basement, ini bagian basementnya. Nanti di lantai 2-nya langsung ke pelataran masjidnya. Nah, ini membutuhkan, karena ini diperkirakan memuat sampai 4.000 santri, 4.000 jemaah. Jadi insyaallah cukup besar biayanya. Sahabat Allah, teruskan berinfak, berbagi untuk pembangunan masjid Fat Al-Hakim di pesantren Fat Darut Tafsir, dan mudah-mudahan semua yang Bapak Ibu infakkan, sedekahkan, wakafkan, Allah akan ganti 700 kali lipat seperti Allah janjikan. Man bana masjidan faqad bana baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, maka dia telah membangun rumah di surga. Semua